Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Endah Triutami, dalam materi pelajaran anatomi fisiologi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang alat peredaran darah pada sistem jantung dan pembuluh darah. Maka itu, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jantung merupakan alat peredaran darah pada manusia. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri yang dilindungi oleh rongga mediastinum. Berat jantung berkisar 225 gram untuk laki-laki dan 340 gram untuk perempuan. Nah, fungsi utama jantung adalah memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung memiliki dinding dan ruang. Pada dinding jantung sendiri memiliki 3 lapisan yang terdiri dari endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium merupakan lapisan jantung paling dalam dan merupakan lapisan endotel yang berlanjut ke pembuluh darah arteri dan vena. Sedangkan miokardium merupakan lapisan tengah jantung yang tersusun atas otot jantung. Miokardium menerima aliran darah dari arteri koronaria. Untuk epikardium merupakan lapisan jantung yang paling luar yang tersusun atas jaringan ikat. Sedangkan ruang jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu atrium dextra dan atrium sinistra, dan bagian ventrikel ada ventrikel dextra dan juga ventrikel sinistra. Dinding atrium ini lebih tipis. Atrium juga bertugas menerima darah dari vena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium terbagi menjadi 2, yaitu ada bagian atrium dextra atau atrium kanan. Ini merupakan ruang jantung yang terletak di bagian atas kanan jantung, menerima darah dari seluruh jaringan tubuh kecuali paru-paru. Darah di dalam ruangan ini merupakan darah yang kaya karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme sel. Sedangkan atrium sinistra atau atrium kiri ini merupakan ruang jantung yang terletak di sebelah kiri atas jantung dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan atrium kanan. Namun dindingnya lebih tebal dibandingkan dengan atrium kanan. Atrium kiri menerima darah yang telah teroksigenasi dari paru. Kemudian ada juga ventrikel. Ventrikel ini memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan dinding atrium. Ventrikel bertugas mendorong darah keluar dari jantung. Nah, ventrikel pun terbagi menjadi 2, yaitu ada ventrikel dextra. Ini merupakan terletak di bagian bawah kanan pada apeks jantung. Ventrikel dextra menerima darah dari atrium dextra untuk didorong menuju paru. Sedangkan ventrikel sinistra ini merupakan terletak di bagian inferior kiri pada apeks jantung. Ventrikel kiri memiliki ketebalan dinding 3 kali lipat dibandingkan dengan dinding ventrikel kanan. Ventrikel kiri bertugas mendorong darah menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian cara kerja jantung sendiri yaitu pada saat jantung berdenyut, setiap ruang jantung mengendur, kemudian ruang tersebut terisi darah. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung. Kedua atrium mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Begitu pula dengan kedua ventrikel juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida masuk ke dalam atrium dextra dari seluruh tubuh melalui vena cava. Selanjutnya, darah dari atrium dextra akan didorong masuk ke ventrikel dextra. Melalui katup pulmonal, darah akan mengalir dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis untuk dibawa ke paru. Melalui pembuluh darah yang sangat kecil, darah mengalir mengelilingi kantong udara di paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah kaya oksigen mengalir masuk ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Dari atrium sinistra, darah dipompakan masuk ke ventrikel sinistra melalui katup mitral. Dari ventrikel sinistra, darah dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah manusia diedarkan melalui pembuluh darah.
Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda, karena dalam satu kali siklus, darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah ganda adalah sebagai berikut, yaitu peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Ini merupakan peredaran darah yang mengalir dari ventrikel sinistra menuju ke seluruh tubuh, kecuali paru dan kembali ke jantung masuk ke atrium dekstra. Sedangkan peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonal merupakan peredaran darah yang mengalir dari ventrikel dekstra menuju paru dan kembali ke jantung di bagian atrium sinistra. Alat peredaran darah selanjutnya yaitu pembuluh darah. Jenis dari pembuluh darah yaitu arteri atau nadi, vena atau pembuluh darah balik, dan kapiler. Arteri atau nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan terletak di sebelah dalam di antara jaringan otot. Dinding penyusun arteri bersifat tebal, kuat, dan elastis. Apabila terluka, darah yang keluar dari pembuluh darah arteri ini akan memancar. Pembuluh darah ini dapat dibedakan menjadi aorta, arteri, dan arteriol. Aorta ini merupakan arteri terbesar dalam tubuh. Aorta berasal dari jantung dan memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Aorta menyebabkan penyempitan dan penggelembungan arteri yang abnormal. Sedangkan arteri mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri tersusun atas dinding yang kuat, tebal, dan elastis. Kemudian yang selanjutnya ada arteriol. Ini merupakan cabang kecil arteri yang mengarah ke kapiler. Arteriol merupakan pembuluh darah yang kuat dan elastis yang terdiri dari lapisan otot polos. Arteriol adalah pembuluh darah yang paling diatur dalam sistem sirkulasi. Penyempitan dan pelebaran arteriol dikendalikan oleh sistem saraf simpatik. Oleh karena itu, arteriol adalah regulator utama aliran darah dan tekanan darah. Pembuluh darah selanjutnya yaitu ada vena atau pembuluh darah balik. Vena ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Vena terletak dekat dengan permukaan, dengan dinding penyusunnya tipis dan elastis, denyutnya tidak terasa, dan ketika terjadi luka, maka darah yang keluar akan menetes. Pembuluh darah vena terdiri atas vena pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Vena pulmonalis bertugas membawa kembali darah dari paru-paru menuju jantung. Vena cava superior bertugas membawa kembali darah pada bagian tubuh atas menuju jantung. Sedangkan vena cava inferior bertugas membawa darah kembali dari bagian bawah tubuh menuju jantung. Kemudian pembuluh darah selanjutnya adalah kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus yang menghubungkan arteriol dengan venula. Pembuluh darah ini terdapat pada berbagai organ tubuh. Pada pembuluh darah ini terjadi pertukaran oksigen dari darah dengan karbon dioksida di jaringan. Ciri-ciri dan perbedaan pembuluh arteri dan vena dapat dilihat dari arah alirannya, dinding pembuluh, letaknya, jumlah katup, kandungan, kemudian apabila terjadi luka, serta denyutnya. Pembuluh arteri letaknya agak ke dalam, elastis, denyut terasa, aliran darah memancar dengan warna darah merah terang, dan aliran darah deras. Pada manusia terdapat beberapa lokasi arteri yang dapat kalian lihat pada gambar di sini. Yang pertama ada arteri temporalis ya. Nah, arteri temporalis terletak pada pelipis ya. Kemudian ada juga arteri femoralis. Arteri femoralis ini terdapat pada lipatan paha. Lalu selanjutnya ada arteri poplitea. Ya, dapat dilihat arteri poplitea ini terletak pada lipatan lutut. Ya, jadi di bawah lutut.
Kemudian ada juga arteri posterior tibial. Nah, ini merupakan arteri yang terletak pada daerah kaki, tepatnya di dekat mata kaki. Kemudian selanjutnya ada arteri karotis. Nah, ini dapat kalian lihat pada gambar arteri ini terletak pada leher. Kemudian ada juga arteri brachialis. Nah, kalau arteri brachialis ini terletak pada siku bagian dalam. Nah, selanjutnya ada arteri radialis. Arteri radialis ini terletak pada pergelangan tangan. Selanjutnya ada arteri dorsalis pedis. Nah, ini terletak pada kaki. Nah, tepatnya di bagian tengkuk kaki ya, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada satu lagi, ada arteri frontalis. Ini terletak pada ubun-ubun. Nah, kalau arteri frontalis ini biasanya dilakukan pemeriksaan untuk bayi. Pada pemeriksaan nadi, terdapat skala intensitas yang menunjukkan denyut nadi normal, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, jika skala 0, itu berarti tidak ada denyut nadi yang teraba. Kemudian skala plus 1, itu artinya denyut samar, tapi telah terdeteksi. Untuk skala 2, intensitas denyut sedikit kurang dari normal. Untuk skala plus 3, artinya denyut nadi normal. Dan untuk skala plus 4, ini artinya denyut nadi melompat atau lebih cepat. Kemudian terdapat juga jenis denyut nadi, yaitu yang pertama ada bradikardia. Ini adalah denyut jantung yang melambat melebihi normal ketika beristirahat. Biasanya jantung berdenyut 60-100 kali per menit saat beristirahat. Namun jika mengidap bradikardi, denyut jantung akan kurang dari 60 kali per menit. Jenis selanjutnya yaitu takikardia. Nah, ini adalah jenis gangguan irama jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya saat istirahat. Sebenarnya, kondisi detak jantung cepat normal terjadi bila sedang dalam masa latihan. Tetapi ketika dalam situasi istirahat, tetapi jantung berdetak cepat, itu artinya Anda sedang mengalami takikardia. Demikianlah penjelasan tentang sistem jantung dan pembuluh darah pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, dan tetap di rumah aja. Selalu jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.